Salam Pak Atta, salam para sahabat yang terkasih di dalam Kristus. Ini ayat hafalan saya, modul 14, hal berdoa bagian A. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bagian B. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Demikian ayat hafalan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam Pak Atta, Bu Walina, Bu Wanti, Dek Lini, dan seluruh sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah video ayat hafalan saya modul 31, takut akan Tuhan bagian C. Mazmur 33 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19, ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Demikianlah video ayat hafalan saya. Atas kekurangan saya mohon untuk dimaklumi. Salam, salam Gertato. Shalom, Pak Atta, Kak Lini, Ibu Wanti, Ibu Walinang, semua para sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikut di ayat hafalan saya minggu ini, modul 07, kekudusan keuangan bagian A. Maliaki pasal 3 ayat 10, demikianlah firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Imamat pasal 27 ayat 30, demikianlah firman Tuhan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Demikianlah ayat hafalan saya minggu ini. Bila ada kekurangan saya mohon dimaklumi. Gertato, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam Pak Atta dan para sahabat semuanya. Berikut adalah rekaman ayat hafalan saya modul 05, kekudusan hati bagian 2. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata,
yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan segala kehendak itu, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Modul 05, Kekudusan Hati, bagian 3. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk melanjutkan persembahanmu itu. Modul 05, Kekudusan Hati, bagian 4. 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Demikianlah ayat hafalan saya pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Salam Gertato. Salam.